Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa juga sama. Nabi Adam juga puasa dulu. Namanya puasa Ayyamul Bid, Ayyamus Sud. Puasa hari terang dan hari gelap. Nabi Idris juga puasa. Puasanya Nabi Idris makan tidak bernyawa. Nabi Dawud puasa sehari ya sehari enggak. Nabi Musa puasa sebelum naik ke Gunung Tursina puasa. Bahkan Nabi Muhammad sebelum diperintah puasa Ramadan sudah puasa. Hampir dilaksanakan selama 15 tahun, naik turun 2 khilaf. Jadi puasa ini sudah dari dulu kebiasaan manusia. Orang Hindu juga kenal puasa, namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Untuk apa? Persiapan moksa. Moksa itu mati tanpa meninggalkan raga. Tubuhnya mengecil, hilang, namanya upawasa. Makanya dulu banyak yang gagal upawasa. Udah gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan, tubuhnya mengecil, begitu mau hilang, ingat istrinya. Nah itu gak jadi hilang. Gede lagi gak bisa, hilang gak bisa, jadi jenglot atau Bathara Karang. Makanya kalau yang nemu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal moksa. Itu produk gagal moksa. Nah makanya ketika Islam datang mengajarkan sesuatu, gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan, syahrus siam, kok mirip upawasa, maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Karena itu dulu yang dilakukan adalah upawasa. Agama Zoroaster dulu puasa, agama kuno itu. Tuhannya 2, Ahriman sama Ahura Mazda. Ahriman penguasa matahari, Ahura Mazda penguasa rembulan. Nah Tuhan ini suka kelahi. Kalau Tuhan terang kalah gerhana matahari, Tuhan gelap kalah gerhana bulan. Puasa 3 bulan orang Zoroaster. Nah lama-lama orang Zoroaster beralih dari menyembah matahari atau bulan, berubah menjadi penyembah api yang di dalam Al-Quran disebut majus atau majusi. Nah lama-lama orang majusi ini habis karena raja majusi yang terakhir masuk Islam, namanya Rustum. Ketika Rustum masuk Islam, anaknya diambil menantu sama Sayyidina Ali, dapat Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah orang majusi akhirnya tidak lagi menyembah api, karena orang majusi kalau menyembah api itu ditaruh di bangunan tinggi namanya manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjidnya orang Persia yang alumni majusi punya manaro. Begitu kaum muslimin lihat manaro di depan masjid kok bagus, maka semua berlomba-lomba pengen bangun manaro. Sampai Indonesia namanya menara, sampai Jawa jenenge menoro. Lu ini dari majusi. Gomo itu dulu. Orang Buddha juga diajari puasa. Puasanya orang Buddha di bawah pohon bodhi pakai kain selempang, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan juga, dan pakai baju dalam sampai mendapatkan pencerahan 8 jalan menuju nirwana. Orang Yahudi puasa kalau hari Yom Kippur puasa. Orang Nasrani kalau Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi puasa ini bukan cuma orang Islam tok yang kenal, makanya Allah menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Makanya puasa itu terkenal. Apalagi di Indonesia puasa itu terkenal dan aneh-aneh. Ada puasa makan daun tok namanya ngidang. Ada puasa makan nasi putih tok mutih. Ada puasa makan umbi-umbian ngerowot. Ada puasa gandul di wit di pohon situ ngalong atau ngampret. Ada puasa tidak kena matahari, tidak kena api, pati geni. Ada puasa diem bisu. Ada puasa jalan kok ngeluyur ngedan. Itu puasa. Dan orang-orang besar dari dulu lebih banyak menjalankan puasa. Rasulullah menjadi nabi setelah 15 tahun
puasa di atas Gua Hira, naik turun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setelah puasa 25 tahun di padang pasir, turun-turun jadi Sultanul Auliya. Sunan Kalijaga kuat puasa 3 tahun, Rojo Grandal jadi wali. Ki Gede Pemanahan pengen buka alas Mentawuk di Jogja, puasa 20 tahun di Banglampir Gunung Kidul, mampu membuat alas Mentawuk jadi kerajaan Mataram. Makanya puasa. Nah dulu di Jawa Tengah ada orang pengen punya anak jadi raja sekaligus ulama, namanya Raden Bagus Harun. Akhirnya menempuh jalan puasa di daerah namanya Pagotan, di samping sumur. 7 tahun tirakat di sumur itu, akhirnya sumurnya muncrat 7 meter pada tanggal 27 Ramadan. Akhirnya sumur itu dikenal dengan sumur 1000 bulan. Karena 1000 bulan basa Jawa ini 1000 bulan, maka akhirnya sumur itu diarani sumur 1000 bulan. Kampungnya namanya Kampung Sewulan. Sing Ponorogo Medion mesti ngerti itu. Raden Bagus Harun punya anak perempuan galaknya luar biasa. Namanya Nyi Ageng Alap-alap. Gak ada yang berani nikah, dinikah sama Raden Santri. Punya anak Mbak Makhdum, nikah punya anak Mbak Maklum, nikah punya anak Mbak Tafsir Anom, nikah punya anak Mbak Kolyubi, nikah punya anak Mbak Ilyas. Mbak Ilyas punya anak perempuan galaknya luar biasa, dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari, nama masjid ini. Ya, punya anak Kiai Wahid Hasyim, nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, punya anak Pak Abdurrahman Wahid, seorang ulama jadi presiden walaupun 2 tahun. Tirakatnya 7 tahun. Di Jogja ada perempuan gak terlalu hebat namanya Sukirah, pengen punya anak jadi raja. Puasa 9 bulan perutnya dilus-lus, ya Allah, pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan turunan raja. Tonggone cuma mengatakan paling ya sesuk raja ketoprak gitu. Tapi nekat ini 7 bulan perutnya dilus-lus, ya Allah, pengen punya anak jadi raja. Hasilnya apa? 9 bulan lahir anaknya laki-laki keriting jembluk gitu. Kasih nama Soeharto, jadi presiden 35 tahun. Makanya puasa ini jadi tren dari dulu, apalagi di kalangan masyarakat. Pengen istri cantik kok ditolak, puasa. Masuk masjid baca ya Rahmanu ya Rahim, I love you. Kalau nggak mau ya Rahmanu ya Rahim, cari pohon besar baca Sunnah Mata Kaji Ajiku Jaran go ya I love you. Jadi puasa ini memang andalan. Loh, makanya orang dulu itu walaupun bodoh-bodoh karena puasanya ini kuat, hebat. Bisanya cuman Bismillahirrahmanirrahim, tapi puasanya kuat, sakit gigi itu ya sembuh. Sekarang ngantuan, fase-fase Bismillahirrahmanirrahim, ini ya fase dok. Nah inilah perbedaan itu. Dulu orang kuat, dan puasa ini nggak pandang bulu, dipakai baik ya hebat, dipakai nggak baik ya hebat. Dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya deksek. Makanya jangan heran orang cari nomor juga puasa. Lu wong golek nomor togel poso, metu nomor ya. Orang kuat dulu itu. Nenek-nenek moyang kita itu yang kuat-kuat itu tirakatnya kuat. Kepethuk singo itu Bismillahirrahmanirrahim, singone pergi. Nah sekarang begitu puasa itu menakutkan. Manusia takut puasa, dengar puasa ala poso meneh, ala poso meneh. Makanya nggak ada orang kuat sekarang. Dulu ketemu singa, singanya lari. Manusia sekarang ketemu melinjo, manusianya lari. Kasih melinjo pak, ora kenapa? Samurat, ini manusia sekarang karena nggak ngerti lagi mana puasa.